Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya kelas 6A, kelas 6B dan kelas 6C. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran SKE kelas 6 pelajaran pertama, yaitu tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Anak-anakku semuanya, di dalam materi tentang Utsman bin Affan radhiyallahu ini, Bapak akan menyampaikan tentang sebelum masuk Islamnya Utsman bin Affan, kemudian setelah masuk Islamnya Utsman bin Affan, dilanjutkan dengan masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian peristiwa fitnah dan wafatnya Utsman bin Affan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Bapak mulai pembelajaran, mari kita buka bersama, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berada di rumah, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Bapak akan menjelaskan tentang sebelum masuk Islamnya Utsman bin Affan. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa Utsman bin Affan adalah mempunyai profesi sebagai seorang pedagang. Namun beliau seorang pedagang yang sukses, pedagang kaya raya. Dia berdagang bekerja sama dengan keluarganya, yaitu Bani Umayyah. Dia seorang pedagang yang berjiwa dermawan, artinya suka membantu kepentingan orang-orang miskin. Dan beliau berasal dari kabilah Bani Umayyah yang mempunyai nama lengkap, yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam. Anak-anakku semuanya, itu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Utsman bin Affan radhiyallahu adalah termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Artinya orang yang pertama kali memeluk agama Islam setelah diajak oleh sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah masuk Islam, apa saja yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yang pertama yaitu mengikuti hijrah ke Ethiopia atau Habasyah dan hijrah ke Madinah bersama istrinya, yaitu Ruqayyah, dan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin atau para sahabat pada saat itu hijrah ke Ethiopia? Karena pada pertengahan tahun ke-5 kenabian, pertengahan ya, ini penyiksaan orang-orang kafir terhadap umat Islam itu semakin kejam. Artinya mereka semakin semena-mena memperlakukan umat Islam dengan kekejamannya, sehingga terpaksa Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan kepada Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya untuk segera hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Kemudian Utsman bin Affan juga kenapa hijrah ke Madinah? Karena setelah Rasulullah mengalami tahun Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan karena wafatnya istrinya yang dicintai, yang pertama lebih dulu, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib wafat, kemudian disusul dengan istrinya. Maka Rasulullah sudah merasakan tidak ada lagi tempat yang nyaman untuk berdakwah, dan bahkan tidak ada lagi orang yang membela dan melindungi dakwahnya. Maka satu-satunya jalan akhirnya Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Anak-anakku semuanya,
Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, Utsman bin Affan menerima perintah dari Rasulullah untuk menemui tokoh kafir Quraisy di Makkah. Kenapa kok Rasulullah merintahkan Utsman bin Affan menemui tokoh Quraisy di Mekah? Karena pada saat itu, yaitu tahun 6 Hijriah, Rasulullah berserta kaum muslimin di Madinah ingin menunaikan ibadah haji. Namun begitu perjalanan sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang kafir bahwa Rasulullah berserta rombongan tidak boleh meneruskan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tidak boleh. Karena dia beranggapan bahwa kepergian Rasulullah bukan untuk haji tapi untuk berperang, maka dia melarang. Kemudian Rasulullah akhirnya memerintahkan kepada Utsman bin Affan agar menghadap ke pimpinan kaum Quraisy untuk menjelaskan apa tujuan kaum muslimin dari kota Madinah datang ke Mekah. Tidak lain bukan untuk berperang, tetapi semata-mata untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya berangkatlah Utsman bin Affan menemui tokoh kaum Quraisy. Namun sampai malam hari ditunggu-tunggu Utsman tidak kunjung datang. Akhirnya timbul isu bahwa Utsman bin Affan mati terbunuh. Lah, karena isu tersebut maka menggemparkan umat Islam di Hudaybiyah, yang ada di Hudaybiyah. Maka umat Islam marah besar, akhirnya bersumpah akan membela Islam sampai titik darah penghabisan. Marahnya umat Islam ini akhirnya orang kafir takut. Akhirnya orang-orang kafir mendekati Rasulullah, ngajak damainya ini adalah maka terjadilah perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan sumpahnya orang-orang Islam tersebut yaitu yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan, ya. Jadi akibat dari Bai'atur Ridwan maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Apa sih sebenarnya isi perjanjian Hudaybiyah tersebut? Yang pertama yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi orang kafir mengajak gencatan senjata selama 10 tahun, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, isinya yaitu semua penduduk boleh bergabung dengan Nabi Muhammad atau dengan kafir Quraisy. Namun dalam isi perjanjian Hudaybiyah yang ketiga yaitu kalau bergabung dengan Nabi Muhammad itu harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan ditolak, nggak boleh. Tetapi kalau bergabung dengan orang Quraisy maka ada alasan maupun tidak, nggak ada masalah. Itulah kecurangan orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian isi perjanjian yang terakhir yaitu tahun ini kaum muslimin Madinah yang ingin berhaji harus kembali ke Madinah dan boleh kembali untuk tahun depan. Itu barangkali yang sampai di situ barangkali yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran pertama ini. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, yaitu tentang masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian peristiwa fitnah dan wafatnya Utsman bin Affan. Dan setelah ini kira-kira pukul 9.30 anak-anak bisa membuka Google Classroom lagi, mengerjakan tugas yaitu evaluasi. Kalian klik aja evaluasi ya, nanti akan muncul kemudian soal-soal pilihan ganda. Kemudian kalian kerjakanlah hanya 10 soal. Bapak hanya ingin tahu sejauh mana kalian menyerap pelajaran dari Pak Mansur yang barusan Pak Mansur sampaikan. Mudah-mudahan kalian ada kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau sebelum pukul 10 kalau memang masih ada waktu, kalian bisa buka-buka buku kembali untuk nanti persiapan mengerjakan latihan soal. Baiklah, barangkali hanya cukup sampai di sini penjelasan dari Pak Mansur untuk season pertama ini. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.